pendeta, ini saya sempat dengar ini pendeta di Kirom sana baru sempat ketemu dengan Itu tepat pada hari itu kami jemaat di Kanaan Kerom, kami sedang melakukan doa dan puasa. ini saya sempat dengar ini pendeta di Kirom sana baru sempat ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, Shalom. Saya ada punya satu kesaksian roh, yaitu tepat pada hari pencurahan Roh Kudus di bulan April menjelang Mei. Itu tepat pada hari itu kami jemaat di Hospi Kanaan Kerom, kami sedang melakukan doa dan puasa. Pada saat itu saya sedang keluar karena harus jemput anak dari sekolah. Sedangkan jemaat dengan hamba mereka sebagian ada berpuasa di gereja. Tepat pada jam 9 pagi saya lewat di depan Hotel Grand Arso. Di situ ada salah satu seorang bapak yang turun dari daerah Towe Hitam. Daerah Towe Hitam ini dia sudah hampir berbatasan dengan daerah PNG, daerah Oksibil, Wamena, di pertengahannya. Daerah ini hanya bisa dijangkau oleh helikopter. Salah satu orang tua ini dia berdiri di depan tepat di situ. Dia sedang menunggu orang-orang dari kampung yang sedang turun ke kota situ. Tapi di situ dia sedang memperhatikan kesibukan orang yang sedang lalu lalang di depan hotel itu. Pas di situ saya tepat jam 9 pagi saya lewat. Di depan dia punya tatapan pandangan muka itu langsung tatap saya dengan lewat dengan motor. Sedangkan di motor, di belakang motor ini saya tidak gonceng siapa-siapa, hanya saya sendiri. Tetapi beliau ini dia perhatikan saya dan dia semacam angkat tangan, dia game kepada saya. Tapi saya bingung antara saya atau ada orang di belakang saya atau di samping jalan. Tapi saya terus memperhatikan, tapi dia terus game panggil dan seakan-akan panggil ke arah saya. Saya lewat saja tidak mengira. Saya sedang jalan, terus saya sedang mau jemput anak ke sekolah, dari pulang sekolah. Jadi sampai mau belok ke gereja, tapi di situ saya hati nurani itu terganggu karena ini beliau ini sedang panggil saya, berarti ada sesuatu yang beliau perlu. Saya balik, saya langsung menuju beliau bapak ini dan saya tanya, bapak tadi mungkin bapak panggil saya atau panggil orang lain? Bapak bilang tidak, anak. Bapak tidak panggil anak, tidak panggil orang lain, tapi bapak mau panggil orang yang di belakang anak itu siapa? Saya bilang, bapak saya tidak gonceng siapa-siapa. Tidak, anak gonceng Tuhan Yesus di belakang motor. Anak sedang bawa jalan keliling kota Kerom ini. Di situ saya sadar bahwa kami sedang lakukan doa dan puasa. Kehendak Tuhan yang harus kami lakukan yaitu harus membagi kasih. Artinya siapapun dia orang minta tolong kita harus bantu. Tapi di situ saya sadar bahwa ada satu hal yang kita sedang lewati, yaitu berkat Tuhan. Sedangkan Tuhan ada di depan di dalam kita secara pribadi hati, tapi Tuhan juga ada di belakang kita secara nyata untuk dia juga memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Disitulah Tuhan punya perhatian terhadap bapak tersebut. Akhirnya saya harus balik dengan motor dan bertanya kepada bapak, dan bapak dia bahwa anak sedang gonceng Tuhan Yesus itu jalan dengan motor. Oke, saya sadar bahwa dia sedang melihat sesuatu di belakang saya, yaitu Tuhan Yesus yang sedang saya bawa dengan motor keliling kota Kerom. Akhirnya beliau bilang, anak pendeta kah?
Saya bilang, ya benar saya pendeta ya. Kalau anak pendeta berarti saya punya roh. Mengatakan bahwa anak itu pendeta. Karena anak bisa bawa Tuhan Yesus jalan kemana-mana. Oke, berarti anak bawa motor, saya duduk di belakang anak, baru biar Tuhan Yesus duduk di belakang anak dengan saya. Kita tiga jalan sudah. Keliling ini sampai kita tiga bersaksi. Tapi saya punya mata ini lihat di belakang, di beliau punya baju bahwa beliau pakai baju itu GPDI. Yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus. Ternyata beliau ada di waktu momen yang tepat. Karena di waktu hari jam 9 pagi juga Roh Kudus dicurahkan. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang untuk punya hati yang terbuka untuk Roh Kudus itu datang. Karena yang memberikan, yang menerima Roh Kudus itu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia mengambil Roh Kudus itu dari Bapa, dan dia juga yang mencurahkan Roh Kudus itu kepada, memberikan Roh Kudus itu kepada rasul-rasul di Loten Yerusalem. Dan hari ini juga Yesus juga pegang Roh Yesus bawa Roh Kudus itu, dan dia memberikan kepada seluruh umat Tuhan yang memerlukan Roh Kudus. Dan disitulah kami tiga jalan dengan motor keliling kota Kerom, dan dia bersaksi bahwa anak satu yang saya bersaksi bahwa saya sedang mengalami kasih Tuhan, yaitu kami sekeluarga beberapa waktu lalu di Towe Hitam kami mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu baptisan roh. Dan kami semua berbahasa roh. Kami tidak tahu itu bahasa apa. Tetapi ketika tadi anak memuji dan menyembah dan berbahasa roh, disitulah saya tahu bahwa anak itu seorang pendeta karismatik yang tahu tentang pujian dan penyembahan. Jadi saya berindu untuk bawa anak, untuk ketemu dengan saya punya keluarga, untuk kita doakan mereka sehingga mereka juga harus penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka juga harus belajar bahasa roh, mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini saya masih tunggu beliau. Kapan waktu Tuhan yang tepat, kita pasti akan ketemu di Kerom atau kita akan ketemu di Towe Hitam untuk lanjutkan visi Tuhan ini. Harus tembus sampai ke Pasifik, dan kita harus masuk membawa ini Injil pertobatan, Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah bagi orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.